Halo, selamat datang kepada para penonton dari video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya dari Luba, teman saya Simon Saputra Aritonang, dan teman saya Immanuel Akses Matupang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengenai mengkaji dasar-dasar penawaran agregat ataupun agregat supply untuk memenuhi tugas dari pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hamdi SE MSI. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya serahkan kepada Saudara Simon untuk memulai sesi ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Diri yang telah mengizinkan saya atas waktu dan kesempatan. Izinkan saya untuk menjelaskan materi ini. Oke, yang pertama ini adalah materi mengkaji dasar-dasar penawaran agregat atau agregat supply. Sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai seberapa pentingkah materi ini kita dapat laksanakan. Penawaran agregat ini adalah suatu konsep dari ekomakro yang digunakan untuk menganalisis pasar-pasar perekonomian pada suatu negara secara keseluruhan, dengan konsep bahwa ada faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan dasar-dasar penawaran agregat ini dapat bergeser atau dapat bergeser ke kiri kanan atau berubah pada suatu waktu. Oke, kemudian kita masuk pada materi yang pertama langsung saja, yaitu pengertian kurva agregat supply atau penawaran agregat dan faktor-faktor penentunya. Oke, penawaran agregat itu pada intinya ialah jumlah seluruh total barang dan jasa yang ditawarkan oleh si produsen kepada si konsumen, seperti si pelaku bisnis, pemerintah, atau bahkan investor dalam tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, tergantung dari jenis-jenis dari penawaran agregat yang terbagi atas 3, yaitu penawaran agregat jangka sangat pendek, penawaran agregat jangka pendek, dan penawaran agregat jangka panjang. Dengan demikian, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ketiga hal ini melalui kurva yang ada. Yang pertama yaitu very short run agregat supply atau penawaran agregat jangka sangat pendek. Pada screen dapat kita lihat bahwa penawaran agregat jangka sangat pendek ini memiliki kurva yang mirip dengan elastis sempurna. Artinya, perubahan harga setinggi atau serendah apapun tidak akan mempengaruhi jumlah kuantitas yang ditawarkan oleh si produsen. Yang kedua yaitu short run agregat supply atau penawaran agregat jangka pendek. Jika kita lihat penawaran agregat jangka pendek ini, kurvanya itu sama seperti kurva pada penawaran pada umumnya. Dimana jika kita melihat kurvanya mereng ke kanan atas, di mana harga itu dapat mempengaruhi jumlah kuantitas dari si barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka semakin banyak juga barang yang akan diproduksi oleh si produsen. Kemudian ketika harga turun, maka itu juga akan berpengaruh terhadap turunnya produksi dari si produsennya. Kemudian yang ketiga yaitu long run agregat supply atau penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka panjang, jika kita lihat kurvanya, ini mirip dengan kurva inelastis sempurna. Artinya setinggi perubahan dari kuantitas ini, kuantitas penawaran, contohnya kuantitas penawaran yang tinggi atau rendah, itu tidak akan berpengaruh terhadap jumlah harga yang ada. Artinya di saat berapapun jumlah penawarannya, itu harganya akan tetap terus seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat, yaitu ada penawaran agregat jangka pendek dan ada penawaran agregat jangka panjang. Kita masuk yang pertama yaitu harga input. Harga input itu melalui seperti bahan baku, energi. Jika harga bahan baku atau energi naik, maka dia akan meningkatkan biaya produksi dan akan menyebabkan jumlah penawaran akan semakin sedikit. Karena jikalau tinggi biaya produksi, maka penawaran akan semakin sedikit. Kemudian jika harga inputnya rendah, maka jumlah penawarannya akan naik. Kemudian upah nominal, yaitu upah nominal pekerja. Sama demikian, jika upah nominal pekerja tinggi, maka biaya produksinya tinggi dan jumlah penawaran yang ditawarkan akan rendah. Kemudian yang ketiga, ekspektasi harga output di masa depan. Ekspektasi harga output di masa depan itu seperti ada hari-hari tertentu atau event-event tertentu seperti contohnya Lebaran, Natal, dan hal-hal lainnya. Jadi si produsen ini sudah mengekspektasikan harga ke depan. Jikalau Lebaran nanti, maka pakaian-pakaian agama akan laris, maka daging-daging tertentu akan laris. Kemudian jika pada hari itu tiba, maka jumlah penawaran itu akan ditingkatkan. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi yang semakin canggih akan memudahkan dan mengefisiensikan biaya produksi
sehingga jumlah penawaran yang ditawarkan akan semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kelima ialah nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ini berguna agar pada saat kita mengambil barang dari luar negeri, jika nilai tukar mata uang kita tinggi, maka kita bisa membeli barang tersebut dengan harga yang murah. Namun jika nilai tukar mata uang kita rendah, maka kita tidak bisa membeli harga barang itu dengan harga yang tinggi dan akan menurunkan jumlah penawaran kita. Kemudian yang keenam yaitu tingkat suku bunga yang berpengaruh kepada bagaimana investasi dari suatu perusahaan. Jika investasinya meningkat, maka jumlah penawarannya akan meningkat. Jika investasinya menurun, maka jumlah penawarannya juga akan menurun. Yang ketujuh yaitu pajak dalam bisnis, di mana ini adalah program pemerintah. Ketika pajak dalam bisnis itu tinggi dan merugikan dari si produsen, maka dia akan menurunkan jumlah penawarannya, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka panjang. Yang pertama, ketersediaan faktor produksi. Si produsen wajib memaintenance atau mempertahankan faktor produksi ini agar tersedia dengan jangka waktu yang panjang agar dapat menaikkan jumlah penawaran. Yang kedua ialah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu meliputi kebijakan yang menguntungkan si produsen atau kebijakan yang merugikan produsen. Contohnya yaitu pajak atau yang lainnya. Jika pajak tinggi, maka si produsen akan rugi gitu. Akan tinggi biaya produksi, maka dia akan menurunkan jumlah penawaran. Dan ini akan berdampak pada jangka panjang. Yang ketiga yaitu peningkatan SDM. Dari peningkatan SDM kita dapat mengetahui bahwa ketika SDM itu bagus dan unggul, maka itu akan mempertahankan jumlah penawaran dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu stabilitas ekonomi, di mana stabilitas ekonomi dari satu negara itu juga berpengaruh penting dalam mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah hal yang tidak bisa kita biarkan begitu saja, di mana kondisi lingkungan dari suatu daerah atau negara itu dapat mempengaruhi jumlah penawaran agregat jangka panjang pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian jika itu hal tersebut ada, maka ada yang menyebabkan kurva agregat jangka pendek bergeser ke kiri atau ke kanan. Dia bergeser ke kiri jika upah nominal itu turun, begitu juga dan sebaliknya, dan ada ekspektasi harga di masa depan dan ekspektasi harga di masa depan meningkat. Jika ekspektasi harga masa depan meningkat, maka dia akan bergeser ke kanan. Jika teknologi semakin maju, teknologi semakin mundur, dan yang lainnya itu bisa kita lihat dia berlawanan satu dengan yang lainnya. Kemudian dia ada kurva agregat jangka panjang yang bergeser ke kiri dan ke kanan. Jika dia bergeser ke kiri, maka dia ada ketersediaan faktor produksi yang melimpah. Bergeser ke kanan, ketersediaan faktor produksi yang semakin sedikit, dan kemudian yang kebijakan pemerintah yang mendukung bisnis, yang merugikan, dan hal-hal yang lainnya itu dapat berpengaruh pada kurva agregat jangka panjang yang bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kapasitas produksi dan biaya sebagai penentu agregat supply. Kapasitas produksi mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perekonomian dalam satu periode tertentu. Kapasitas produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya manusia, modal, dan bahan baku. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar juga jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi, dan semakin tinggi penawaran agregat. Biaya produksi mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Biaya produksi terdiri dari biaya-biaya seperti upah, bahan baku, biaya sewa, dan biaya modal. Semakin tinggi biaya produksi, semakin mahal harga jual barang dan jasa, dan semakin rendah penawaran agregat. Next. Sekarang saya akan membahas tentang aspek-aspek kapasitas produksi. Terdapat ada 5, yaitu pusat kerja atau work center, pesanan manufacturing, routing, beban, kapasitas. Saya akan menjelaskan apa itu pusat kerja. Pusat kerja adalah suatu fasilitas produksi spesifik yang terdiri dari satu atau lebih orang dan atau mesin dengan kemampuan yang sama atau identik yang dapat dipertimbangkan sebagai unit untuk tujuan perencanaan kebutuhan kapasitas dan penjadwalan terperinci. Itu yang kedua adalah pesanan manufacturing. Pesanan merupakan suatu dokumen atau identitas jadwal yang memberikan kewenangan untuk membuat part tertentu atau produk dalam jumlah tertentu. Pesanan manufacturing dapat berupa salah satu open
already in process atau plan or orders sebagaimana dijadwalkan melalui proses MRP. Yang ketiga, routing. Routing adalah sekumpulan informasi yang merincikan metode pembuatan item tertentu, termasuk operasi yang dilakukan, sekuensi operasi, berbagai pusat kerja yang terlibat, serta standar untuk waktu setup time dan waktu pelaksanaan kerja atau runtime. Yang keempat adalah beban atau load. Beban adalah banyak kerja yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh fasilitas manufacturing dalam periode waktu yang ditetapkan. Beban biasanya dinyatakan dalam ukuran jam kerja atau unit produksi. Beban merupakan volume kerja yang dikerjakan sebagaimana yang biasa digunakan dalam CRP. Beban menggambarkan waktu atau setup time dan waktu pelaksanaan runtime yang dibutuhkan dari suatu pusat kerja, tidak termasuk waktu menunggu waiting time, waktu entry, dan waktu bergerak atau move time. Kelima adalah kapasitas. Kapasitas merupakan tingkat di mana sistem manufacturing berproduksi. Dengan kata lain, kapasitas merupakan tingkat output yang dapat dicapai dengan spesifikasi produk mix, tenaga kerja, dan peralatan yang ada sekarang. Dalam CRP, kapasitas berkaitan dengan tingkat output kerja dalam setiap pusat kerja. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya, Daryl. Oke, jadi ada materi terakhir yaitu tentang pendekatan klasik dan juga pendekatan Keynesian. Jadi pendekatan klasik dan juga Keynesian ini adalah dua teori yang berbeda. Yang pertama itu adalah teori klasik yang mengajarkan tentang perekonomian secara makro yang akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian itu diserahkan kepada pasar. Teori ini mempercayai bahwa penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi berapapun jumlah barang dan jenis barang yang diproduksi oleh produsen, pasar akan mampu untuk menyerapnya. Sedangkan yang kedua itu adalah teori dari Keynes yang mempunyai nama John Maynard Keynes, yaitu teori yang berisi tentang kepercayaan bahwasanya kapitalisme adalah sistem yang baik, memang terkadang membutuhkan bantuan. Jadi ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat yang bekerja lalu menghasilkan uang dan membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah, pengeluaran tersebutlah yang merangsang ekonomi dan semuanya akan berlancar seperti yang diharapkan. Namun, ketika ekonomi menurun, semuanya akan menjadi berbeda. Mulai dari banyaknya bisnis yang tutup, banyak karyawan yang dipecat, hingga banyak orang yang tidak punya uang untuk belanjakan, sehingga yang mereka miliki hanyalah uang sisa dari pendapatan mereka yang terakhir kali. Nah, hal ini pun yang membuat perekonomian kehilangan momentumnya, dan kondisinya akan menjadi semakin menurun jika tidak ada yang namanya pembenahan. Lebih jauh lagi, perbedaan antara kedua pendekatan ini adalah Jadi perbedaan itu yang pertama adalah penekanan pada pasar. Jadi pendekatan klasik itu lebih menekankan yang namanya mekanisme itu akan mencapai keseimbangan ketika pasar digunakan sebagai mekanismenya. Sedangkan Keynesian itu mengatakan bahwa peran pemerintah dalam mencapai keseimbangan ekonomi adalah penting. Lalu yang kedua itu adalah penawaran dan permintaan. Pendekatan klasik itu lebih menekankan pada penawaran barang dan jasa dalam menentukan harga dan output dari ekonomi. Sedangkan Keynesian lebih menekankan bahwa pada permintaan dan pengeluaran lah yang menentukan. Sedangkan yang ketiga ada fleksibilitas harga, yaitu merupakan pendekatan yang mengatakan bahwa pendekatan klasik percaya bahwa harga dan upah dapat bergerak dengan mudah dan cepat untuk mencapai namanya keseimbangan ekonomi. Sementara Keynesian percaya bahwa asalnya harga dan upah cenderung kaku dan tidak selalu bergerak dengan mudahnya. Yang keempat itu adalah pengangguran. Kalau pendekatan klasik percaya bahwa pengangguran disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan juga keterampilan dari seorang individu dalam bekerja, pendekatan dari Keynesian percaya bahwa pengangguran itu disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat dalam namanya ekonomi. Lalu yang kelima adalah peran pemerintah, yang mengatakan pada peran pemerintah itu adalah pendekatan klasik yang percaya bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlibat langsung dalam urusan ekonomi. Sementara Keynesian percaya bahwa pemerintah wajib dan harus memainkan peran aktif dalam menyeimbangkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan juga moneter.
Dan yang terakhir itu ada siklus bisnis. Nah, pendekatan Kalsit ini percaya bahwa ekonomi selalu cenderung menuju kepada keseimbangan. Sedangkan pendekatan Keynesian percaya bahwasanya ekonomi itu bisa mengalami fluktuasi yang signifikan dan peran pemerintah sangat penting dalam mengendalikan fluktuasi itu. Nah, jadi sekian dari presentasi materi kami. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.